Tiba-tiba, suara gaib terdengar, menawarkan kekayaan dengan syarat ia harus menyerahkan nyawa seseorang yang dicintainya dalam waktu 1 tahun. Assalamualaikum teman-teman, wajib dijawab ya. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan warung nasi goreng. Pak Galih adalah seorang yang sederhana, pekerja keras, dan dikenal sebagai warga yang baik hati. Namun, hidupnya tidak semudah yang orang-orang kira. Sejak istrinya meninggal 10 tahun yang lalu, ia harus membesarkan anak semata wayangnya, Rani, seorang gadis remaja yang sedang bersekolah di SMA. Kehidupan ekonomi mereka pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan. Pak Galih bekerja sebagai buruh tani dan kadang-kadang berjualan nasi goreng keliling untuk menambah penghasilan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Pak Galih duduk di teras rumahnya yang sederhana. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan Rani. Ia ingin anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi biaya yang semakin mahal membuatnya putus asa. Tiba-tiba, tetangganya, Mbah Sastro, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, datang mengunjunginya. "Pak Galih, aku tahu kau sedang kesulitan," kata Mbah Sastro dengan suara berat. "Aku punya saran untukmu, tapi ini bukan jalan biasa. Kau harus siap menghadapi risikonya." Pak Galih, yang sudah hampir kehilangan harapan, mendengarkan dengan seksama. Mbah Sastro menceritakan tentang sebuah pesugihan yang bisa membantunya mendapatkan kekayaan dengan cepat. Namun, pesugihan itu bukan tanpa syarat. Ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga sebagai tumbal. Setelah berpikir panjang, Pak Galih memutuskan untuk mencoba. Ia mengikuti petunjuk Mbah Sastro dan pergi ke sebuah hutan angker di pinggiran desa. Di sana, ia melakukan ritual yang diajarkan oleh Mbah Sastro. Dalam kegelapan malam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengelilinginya. Tiba-tiba, suara gaib terdengar, menawarkan kekayaan dengan syarat ia harus menyerahkan nyawa seseorang yang dicintainya dalam waktu 1 tahun. Dengan hati berat, Pak Galih menyetujui. Ia pulang dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Warung nasi goreng kelilingnya tiba-tiba ramai dikunjungi orang. Rasanya yang lezat dan aromanya yang menggoda seolah-olah memiliki daya tarik magis. Dalam waktu singkat, warungnya menjadi terkenal di seluruh desa, bahkan hingga ke kota-kota tetangga. Pak Galih pun memutuskan untuk membuka warung nasi goreng tetap di depan rumahnya. Warung itu selalu penuh dengan pelanggan. Bahkan di malam hari, uang mengalir deras dan kehidupan mereka berubah drastis. Rani bisa melanjutkan sekolahnya dengan fasilitas yang lebih baik, dan Pak Galih mulai membangun rumah yang lebih layak. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Pak Galih mulai merasakan tekanan batin yang besar. Ia terus dihantui oleh janji yang ia buat dengan kekuatan gaib itu. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang kehilangan Rani. Ia mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu, tetapi Mbah Sastro mengatakan bahwa sekali perjanjian dibuat, tidak ada jalan untuk mundur. 1 tahun hampir berlalu, dan Pak Galih semakin gelisah. Ia mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan Rani, termasuk meminta bantuan dukun lain, tetapi semuanya sia-sia. Hingga pada malam terakhir sebelum batas waktu perjanjian, Pak Galih memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia pergi ke hutan angker itu lagi dan memohon kepada kekuatan gaib untuk mengambil nyawanya sebagai ganti Rani. Tiba-tiba, suara gaib itu kembali terdengar. "Kau telah membuktikan bahwa kau lebih mencintai anakmu daripada kekayaan. Karena itu, aku akan membebaskanmu dari perjanjian ini. Tapi ingat, kekayaan yang kau dapatkan harus kau gunakan dengan bijak." Pak Galih terbangun di rumahnya, seolah-olah semuanya hanya mimpi. Namun warung nasi gorengnya tetap ramai dan kehidupan mereka tetap baik. Ia pun bersyukur dan berjanji untuk hidup lebih baik.
tidak lagi tergoda oleh jalan pintas yang penuh risiko. Setelah peristiwa malam di hutan angker itu, kehidupan Pak Galih dan Rani berubah drastis. Meskipun perjanjian dengan kekuatan gaib telah dibatalkan, warung nasi goreng Pak Galih tetap ramai dikunjungi pelanggan. Rasanya yang lezat dan aromanya yang menggoda, seolah-olah telah menjadi legenda di seluruh daerah. Namun Pak Galih tidak lagi merasa tenang. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dan merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam, saat Pak Galih sedang membersihkan warung setelah tutup, ia mendengar suara bisikan halus dari sudut ruangan. "Kau belum benar-benar bebas." Suara itu bergema, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus menghantuinya, seolah-olah mengingatkan bahwa kekuatan gaib itu masih ada di sekitarnya. Beberapa minggu kemudian, Rani mulai menunjukkan perubahan perilaku. Gadis remaja yang biasanya ceria dan penuh semangat, itu tiba-tiba menjadi pendiam dan sering terlihat murung. Pak Galih mencoba menanyakan apa yang terjadi, tetapi Rani hanya menggeleng dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun suatu malam, Pak Galih mendapati Rani sedang berjalan keluar rumah dalam keadaan tidak sadar, seperti orang yang kesurupan. Dengan panik, Pak Galih membawa Rani ke Mbah Sastro. Sesepuh desa itu memeriksa Rani dengan cermat dan menggeleng kepala. "Kekuatan gaib itu belum benar-benar pergi," kata Mbah Sastro. "Mereka masih menginginkan sesuatu darimu, Pak Galih." Pak Galih merasa hancur. Ia pikir perjanjian itu sudah selesai, tetapi ternyata kekuatan gaib itu masih mengincar keluarganya. Mbah Sastro menyarankan agar Pak Galih melakukan ritual pembersihan untuk mengusir kekuatan gaib itu sepenuhnya. Namun ritual itu membutuhkan persiapan yang rumit dan biaya yang tidak sedikit. Dengan tekad bulat, Pak Galih mulai mengumpulkan uang untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, membuka warung nasi goreng dari pagi hingga larut malam. Pelanggannya yang setia mulai memperhatikan perubahan pada diri Pak Galih. Wajahnya yang dulu berseri-seri kini terlihat lesu dan penuh beban. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang ke warung Pak Galih. Ia adalah seorang pria tua dengan penampilan sederhana tetapi memancarkan aura yang kuat. Pria itu memesan nasi goreng dan duduk di sudut warung, mengamati Pak Galih dengan seksama. Setelah selesai makan, ia menghampiri Pak Galih dan berkata, "Aku tahu kau sedang dalam masalah. Aku bisa membantumu, tapi kau harus percaya padaku." Pak Galih yang sudah hampir putus asa mendengarkan pria itu. Pria itu mengaku sebagai seorang spiritualis yang telah lama mengembara dan memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Ia menawarkan bantuan untuk mengusir kekuatan gaib yang masih mengincar keluarga Pak Galih, tetapi dengan satu syarat. Pak Galih harus menceritakan seluruh kisahnya tanpa ada yang disembunyikan. Dengan hati berat, Pak Galih menceritakan semuanya, mulai dari perjanjian dengan kekuatan gaib, kesuksesan warung nasi gorengnya, hingga mimpi buruk dan kejadian aneh yang menimpa Rani. Pria tua itu mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk. "Kau telah melakukan kesalahan besar, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya," katanya. Pria tua itu kemudian mengajak Pak Galih ke sebuah tempat suci di puncak gunung. Di sana mereka melakukan ritual pembersihan yang rumit. Selama 3 hari 3 malam, Pak Galih berpuasa dan berdoa, memohon ampunan dan perlindungan dari kekuatan gaib yang mengganggunya. Pada malam terakhir, pria tua itu meminta Pak Galih untuk melepaskan semua kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan itu. "Kau harus mengembalikan apa yang bukan hakmu," kata pria tua itu. "Hanya dengan begitu, kau dan keluargamu akan benar-benar bebas." Dengan berat hati, Pak Galih menyetujui. Ia menjual warung nasi gorengnya dan menyumbangkan sebagian besar uangnya kepada warga desa yang membutuhkan. Ia kembali hidup sederhana, bekerja sebagai buruh tani seperti dulu. Namun kali ini,
Ia merasa lebih tenang. Rani pun perlahan-lahan kembali menjadi gadis ceria yang dulu ia kenal. Meskipun hidup mereka tidak lagi seberuntung dulu, Pak Galih merasa bahagia. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah dari harta benda, tetapi dari kebahagiaan dan ketenangan batin. Ia pun berjanji untuk tidak pernah lagi tergoda oleh jalan pintas yang penuh risiko. Namun di suatu malam yang sunyi, Pak Galih kembali mendengar bisikan halus dari sudut ruangan. "Kau pikir semuanya sudah selesai?" Suara itu bergema, membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyambutnya. Setelah malam itu, Pak Galih tidak bisa lagi tidur nyenyak. Bisikan-bisikan itu semakin sering datang, bahkan di siang bolong. Suara itu seolah-olah mengikuti kemanapun ia pergi, mengganggu pikirannya dan membuatnya semakin gelisah. Rani, yang mulai sembuh dari pengaruh gaib, kembali menunjukkan tanda-tanda aneh. Gadis itu sering terlihat berbicara sendiri, dan matanya kadang-kadang terlihat kosong, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya. Pak Galih tahu ia harus bertindak cepat. Ia kembali menemui pria tua spiritualis yang pernah membantunya. Namun kali ini, pria tua itu terlihat sangat lemah dan pucat. "Aku sudah melakukan yang terbaik untukmu, Pak Galih," kata pria tua itu dengan suara lemah. "Tapi kekuatan gaib yang kau hadapi jauh lebih kuat dari yang kuduga. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Pria tua itu kemudian memberikan sebuah petunjuk terakhir. "Ada satu cara untuk mengakhiri ini. Kau harus menemui penjaga hutan, seorang pertapa sakti yang tinggal di hutan belantara jauh di pedalaman. Hanya dia yang bisa membantumu memutuskan ikatan dengan kekuatan gaib itu. Tapi ingat, perjalanan ini sangat berbahaya. Kau harus siap menghadapi apapun yang ada di sana." Dengan tekad bulat, Pak Galih mempersiapkan diri untuk perjalanan itu. Ia meninggalkan Rani dalam pengasuhan Mbah Sastro, meskipun hatinya berat. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya. Dengan membawa bekal secukupnya, Pak Galih memasuki hutan belantara yang gelap dan menyeramkan. Perjalanan itu tidak mudah. Hutan itu dipenuhi dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan setiap langkahnya seolah-olah diikuti oleh makhluk-makhluk tak terlihat. Pak Galih terus berjalan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pria tua itu. Setelah berhari-hari berjalan, Pak Galih akhirnya tiba di sebuah gua besar di tengah hutan. Di depan gua itu, ia melihat seorang pertapa tua dengan janggut panjang dan mata yang bersinar seperti api. Pertapa itu duduk bersila, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. "Kau datang, Pak Galih," kata pertapa itu dengan suara yang dalam dan bergema. "Aku tahu apa yang kau cari, tapi sebelum aku membantumu, kau harus melewati ujian terlebih dahulu. Kau harus menghadapi ketakutan terbesarmu." Pak Galih mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Pertapa itu kemudian membawa Pak Galih ke dalam gua. Di dalam gua, Pak Galih disuguhkan dengan pemandangan yang mengerikan. Ia melihat Rani terikat di sebuah batu besar, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mengejeknya. "Selamatkan aku, Ayah," teriak Rani dengan suara yang memilukan. Pak Galih ingin segera berlari ke arah Rani, tetapi pertapa itu menghentikannya. "Ini hanya ilusi, Pak Galih. Kau harus melawan ketakutanmu. Jika kau terjebak dalam ilusi ini, kau akan terjebak selamanya." Pak Galih menutup matanya dan mencoba mengendalikan pikirannya. Ia mengingat semua momen bahagia bersama Rani dan tekadnya untuk menyelamatkan anaknya. Ketika ia membuka matanya lagi, ilusi itu perlahan-lahan menghilang. Makhluk-makhluk gaib itu berteriak kesakitan dan akhirnya lenyap. Pertapa itu tersenyum. "Kau telah melewati ujiannya.
Sekarang aku akan membantumu memutuskan ikatan dengan kekuatan gaib itu. Pertapa itu kemudian melakukan ritual besar-besaran. Api unggun dinyalakan dan mantra-mantra kuno dibacakan. Udara di sekitar gua terasa panas dan angin kencang berhembus seolah-olah alam semesta sedang berguncang. Pak Galih merasakan energi gaib yang kuat mengelilinginya, seolah-olah kekuatan itu mencoba mempertahankan cengkeramannya. Tiba-tiba, suara gaib yang selama ini menghantui Pak Galih muncul dengan marah. Kau tidak bisa melarikan diri dari kami, Pak Galih. Kau telah membuat perjanjian, dan kau harus menepatinya. Namun pertapa itu tidak gentar. Dengan suara yang lantang, ia mengucapkan mantra terakhir, dan sebuah cahaya terang menyembur dari tangannya, menghantam kekuatan gaib itu. Suara gaib itu berteriak kesakitan dan akhirnya menghilang, seolah-olah terkoyak oleh cahaya itu. Setelah ritual selesai, Pak Galih merasa lega. Beban yang selama ini menindih hatinya seolah-olah telah hilang. Pertapa itu memandanginya dengan penuh kasih sayang. Kau sekarang bebas, Pak Galih. Tapi ingat, kekuatan gaib itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka akan selalu mencoba untuk kembali. Kau harus tetap waspada dan hidup dengan bijaksana. Pak Galih mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada pertapa itu. Ia kemudian pulang ke desanya dengan perasaan campur aduk antara lega dan khawatir. Ketika ia tiba di rumah, Rani menyambutnya dengan pelukan hangat. Gadis itu terlihat sehat dan ceria, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Pak Galih tahu bahwa perjalanannya belum benar-benar selesai. Kekuatan gaib itu mungkin telah dikalahkan, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia harus tetap waspada dan melindungi keluarganya dengan segenap kekuatannya. Malam itu, saat Pak Galih duduk di teras rumahnya, ia mendengar suara bisikan halus sekali lagi. Kami akan kembali, Pak Galih. Kami akan kembali. Pak Galih menatap ke kegelapan malam, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, dan ia harus tetap kuat untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Setelah ritual dengan pertapa di hutan belantara, kehidupan Pak Galih dan Rani kembali tenang untuk beberapa waktu. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Pak Galih tahu bahwa ancaman dari kekuatan gaib itu belum benar-benar hilang. Ia terus waspada, selalu memeriksa sekelilingnya, dan memastikan bahwa Rani aman. Suatu malam, saat Pak Galih sedang duduk di teras rumahnya, ia melihat bayangan hitam bergerak di ujung jalan. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, dan suara bisikan halus kembali terdengar. Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, Pak Galih. Dengan cepat Pak Galih masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia tahu bahwa kekuatan gaib itu sedang mencoba kembali. Ia segera menghubungi Mbah Sastro untuk meminta nasihat. Mbah Sastro, yang juga merasakan adanya gangguan gaib, menyarankan agar Pak Galih melakukan ritual perlindungan setiap malam untuk menjaga rumah dan keluarganya. Pak Galih pun mulai melakukan ritual perlindungan setiap malam. Ia menyalakan dupa, membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh pertapa di hutan, dan menaburkan garam di sekeliling rumah. Namun, semakin ia mencoba melindungi diri, semakin kuat pula gangguan yang datang. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan menyeramkan, dan mimpi buruk terus menghantui mereka. Suatu hari, Rani datang kepada Pak Galih dengan wajah pucat. Ayah, aku melihat sesuatu di kamarku tadi malam. Ada sosok hitam yang berdiri di sudut kamar menatapku. Aku takut, Ayah. Pak Galih merasa hancur mendengar hal itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini sekali dan untuk selamanya. Ia pun memutuskan untuk kembali menemui pertapa di hutan belantara. Dengan persiapan yang matang, Pak Galih kembali memasuki hutan itu. Kali ini,
Ia membawa serta Rani karena ia tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Perjalanan itu lebih menegangkan dari sebelumnya. Hutan terasa lebih gelap dan lebih menyeramkan. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak semakin sering muncul. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di gua pertapa itu. Namun, gua itu terlihat berbeda. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan simbol-simbol aneh, dan udara di dalamnya terasa sangat dingin. Pertapa itu duduk di tengah gua dengan wajah yang terlihat lebih tua dan lebih lelah dari sebelumnya. "Kau kembali, Pak Galih," kata pertapa itu dengan suara yang lemah. "Aku tahu kau akan datang. Kekuatan gaib itu semakin kuat, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Pak Galih menatap pertapa itu dengan penuh harap. "Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin kehilangan anakku." Pertapa itu menghela napas panjang. "Ada satu cara terakhir, tapi ini sangat berisiko. Kau harus memasuki dunia mereka, dunia gaib, dan menghadapi mereka langsung. Tapi ingat, jika kau kalah, kau akan terjebak di sana selamanya." Pak Galih tidak ragu. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rani. Pertapa itu kemudian mempersiapkan ritual terakhir. Api unggun dinyalakan dan mantra-mantra kuno dibacakan. Pak Galih dan Rani duduk di tengah lingkaran api, siap untuk memasuki dunia gaib. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti mereka, dan mereka merasa tubuh mereka terangkat ke udara. Ketika cahaya itu mereda, Pak Galih dan Rani menemukan diri mereka berada di sebuah dunia yang gelap dan suram. Langit berwarna merah darah, dan tanah di bawah kaki mereka terasa panas. Di depan mereka berdiri sosok-sosok gaib yang menyeramkan. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mengejek keberanian Pak Galih. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami, Pak Galih? Kau hanya manusia biasa." Pak Galih tidak gentar. Ia memegang erat tangan Rani dan berjalan maju. "Aku tidak takut padamu. Aku akan melindungi anakku, apapun yang terjadi." Pertarungan pun terjadi. Pak Galih menggunakan semua kekuatan dan keberanian yang ia miliki untuk melawan kekuatan gaib itu. Rani, yang juga memiliki kekuatan gaib kecil karena pengaruh dari perjanjian sebelumnya, membantu ayahnya dengan memancarkan energi perlindungan. Pertarungan itu sengit dan melelahkan. Pak Galih dan Rani terus berjuang, meskipun tubuh mereka sudah penuh luka. Namun tekad mereka tidak pernah goyah. Mereka tahu bahwa mereka harus menang untuk bisa kembali ke dunia nyata. Akhirnya, dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, Pak Galih dan Rani berhasil mengalahkan kekuatan gaib itu. Sosok-sosok gaib itu berteriak kesakitan dan akhirnya lenyap, seolah-olah terkoyak oleh cahaya terang yang memancar dari tubuh Pak Galih dan Rani. Dunia gaib itu pun mulai runtuh. Langit merah darah pecah, dan tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Pak Galih segera memeluk Rani erat-erat, siap untuk kembali ke dunia nyata. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di gua pertapa itu. Pertapa itu tersenyum lega. "Kalian berhasil. Kekuatan gaib itu telah dikalahkan, dan kalian sekarang bebas." Pak Galih dan Rani merasa lega. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai, tetapi setidaknya mereka telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidup mereka. Mereka pun pulang ke desa dengan perasaan campur aduk antara lega dan khawatir. Mereka tahu bahwa kekuatan gaib itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Pak Galih memeluk Rani erat-erat. "Aku akan selalu melindungimu, Nak. Apapun yang terjadi." Rani tersenyum. "Aku tahu, Ayah. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Dan dengan tekad yang bulat, Pak Galih dan Rani siap melanjutkan hidup mereka, siap menghadapi apapun yang akan datang. Penutup bahagia, akhir perjuangan Pak Galih.
Setelah pertarungan epik di dunia gaib, Pak Galih dan Rani kembali ke desa dengan perasaan lega. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan gaib itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, mereka merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kehidupan mereka perlahan-lahan kembali normal, dan warung nasi goreng Pak Galih kembali dibuka. Kali ini, warung itu tidak hanya terkenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena cerita heroik di balik pemiliknya. Pelanggan dari berbagai daerah datang untuk mencoba nasi goreng legendaris Pak Galih, dan banyak yang ingin mendengar langsung kisah perjuangannya. Pak Galih, yang dulu adalah seorang pria sederhana, kini menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Rani, yang telah melalui pengalaman yang menegangkan, tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Ia melanjutkan pendidikannya dengan semangat yang membara dan bertekad untuk menjadi seorang guru yang akan menginspirasi generasi muda. Hubungan antara Pak Galih dan Rani semakin erat dan mereka saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Suatu hari, desa mereka kedatangan seorang peneliti budaya yang tertarik dengan legenda pesugihan warung nasi goreng Pak Galih. Peneliti itu, yang bernama Dr. Anindya, adalah seorang antropolog terkenal yang telah mendengar cerita tentang Pak Galih dari berbagai sumber. Ia ingin menulis buku tentang kisah perjuangan Pak Galih sebagai bagian dari penelitiannya tentang kepercayaan dan tradisi lokal. Pak Galih awalnya ragu, tetapi setelah berbicara dengan Rani, ia memutuskan untuk berbagi ceritanya. Ia berharap bahwa dengan menceritakan pengalamannya, orang-orang akan belajar untuk tidak tergoda oleh jalan pintas yang penuh risiko dan lebih menghargai nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang keluarga. Buku yang ditulis oleh Dr. Anindya menjadi sangat populer dan kisah Pak Galih tersebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya, dan warung nasi goreng Pak Galih menjadi destinasi wisata budaya yang terkenal. Desa mereka pun berkembang pesat dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk mencoba nasi goreng legendaris dan mendengar langsung kisah heroik Pak Galih. Beberapa tahun kemudian, Rani lulus dari universitas dengan predikat cum laude. Ia kembali ke desa dan membuka sekolah kecil untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah itu didanai oleh keuntungan dari warung nasi goreng Pak Galih, yang kini telah berkembang menjadi bisnis yang sukses. Rani mengajar dengan penuh semangat, dan banyak anak-anak yang terinspirasi oleh kisah perjuangan keluarganya. Pak Galih, yang kini sudah berusia lanjut, duduk di teras rumahnya yang telah diperluas dan dipercantik. Ia memandang ke arah warung nasi gorengnya yang ramai dikunjungi orang, dan sekolah kecil yang didirikan oleh Rani. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan ia telah memberikan warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Suatu malam saat Pak Galih duduk di teras rumahnya, ia merasakan kehadiran yang familiar. Ia menoleh ke samping dan melihat bayangan kecil yang tersenyum padanya. "Terima kasih, Pak Galih," bisik suara itu dengan lembut. "Kau telah membuktikan bahwa kasih sayang dan ketulusan hati adalah kekuatan terbesar." Pak Galih tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Ia tahu bahwa kekuatan gaib itu akhirnya telah pergi, meninggalkan dia dan keluarganya dalam kebahagiaan dan ketenangan. Dan dengan demikian, kisah perjuangan Pak Galih berakhir dengan bahagia. Warung nasi gorengnya tetap ramai dikunjungi, sekolah Rani terus berkembang, dan desa mereka menjadi tempat yang makmur dan damai. Pak Galih dan Rani hidup bahagia dengan kenangan perjuangan mereka yang tidak bisa dilupakan. Ayo subscribe sekarang dan dapatkan akses eksklusif ke konten kami yang tidak tersedia di tempat lain. Jangan lupa like, share, dan komen. Disclaim: cerita dalam video ini hanya fiktif belaka, khayalan semata. Jika ada kesamaan dalam cerita, nama tokoh, dan tempat, semua demi kebutuhan hiburan saja, nikmati saja horornya.